Liga Voli Korea resmi ditutup dengan pesta kembang api dan sambutan meriah untuk tim juara. Namun, di balik gegap gempita penutupan, sebuah pernyataan mengejutkan dari Kim Yeon-ko, sang legenda hidup voli Korea, justru menyedot perhatian. Dunia voli Asia tak menyangka bahwa Kim, yang biasanya kalem dan diplomatis, membuka suara tentang rasa iri yang mengganjal di hatinya. Wawancara eksklusif itu tayang di stasiun TV nasional, dan dalam sekejap, viral di media sosial. Kim mengungkapkan rasa cemburunya, bukan kepada tim juara, melainkan kepada Megawati Hangestri, pemain muda Indonesia yang kini bersinar di Turki. Semua orang terkejut, mengapa Kim bicara soal Megawati, di saat semua fokus pada penutupan liga? Drama baru pun dimulai. Bukan dari lapangan, melainkan dari perasaan seorang legenda yang merasa posisinya tergeser. Dunia voli pun bersiap menyambut kisah baru yang tak kalah panas dari laga di lapangan. Dalam wawancara itu, Kim tak segan menyebut nama Megawati sebagai sosok yang membuatnya merasa dilupakan. Bukan karena prestasi Megawati yang terus menanjak, tapi karena keputusan Marcelo Abondanza, pelatih yang dulu membentuknya menjadi bintang. Dia pernah percaya penuh padaku. Sekarang, dia memilih orang lain, ujar Kim lirih. Pengakuan ini langsung menjadi topik utama di forum-forum voli Asia. Banyak yang kaget, karena Megawati dikenal sebagai pemain yang rendah hati dan tak pernah cari sensasi. Namun ucapan Kim memberi warna baru, bahwa di balik sorotan media, ada dinamika personal yang penuh emosi. Beberapa fans Kim merasa kecewa pada Marcelo, sementara pendukung Megawati membanjiri media sosial dengan dukungan. Dunia voli Asia seperti terbelah dua, antara yang masih setia pada masa lalu, dan mereka yang menyambut masa depan. Marcelo Abondanza, pelatih legendaris yang kini menangani Fenerbahce, akhirnya angkat bicara. Ia menyebut Megawati sebagai pemain masa depan dan simbol perubahan dalam strategi global voli. Saya tidak memilih berdasarkan nostalgia. Saya memilih berdasarkan kebutuhan tim dan potensi jangka panjang, ujarnya tegas. Keputusan Marcelo itu menjadi batu sandungan bagi ego Kim Yeon-ko. Dulu, Marcelo adalah sosok yang mempercayainya lebih dari siapapun. Kini, dia justru mempercayakan proyek besar Eropa pada pemain muda dari Asia Tenggara. Hal ini semakin menegaskan perubahan arah dalam dunia voli wanita. Di sisi lain, Megawati tetap tenang. Ia tak banyak komentar, tapi publik tahu bahwa kepercayaan Marcelo bukan tanpa alasan. Performanya di Korea membuktikan, ia bukan sekadar pemain biasa. Ia adalah gelombang baru yang tengah bangkit. Kilas balik ke musim lalu, saat Megawati masih bermain di Red Sparks, menjadi momen penting dalam narasi ini. Dalam laga panas melawan Pink Speeders, Megawati tampil memukau dengan smash-smash kerasnya yang menembus blok Kim Yeon-ko. Sorotan media saat itu menggambarkan duel dua generasi. Kim sempat terlihat frustrasi di beberapa momen pertandingan, terutama saat Red Sparks menang di laga kandang. Banyak yang menyebut, Megawati saat itu tidak hanya menang secara teknik, tapi juga mental. Ia tidak gentar meski di hadapannya berdiri legenda voli Korea. Pertarungan itu rupanya menyisakan jejak emosional dalam diri Kim. Ia melihat Megawati bukan hanya sebagai lawan, tapi juga sebagai ancaman akan berakhirnya era dirinya. Persaingan itu kini berubah menjadi bayang-bayang psikologis. Kini, posisi yang dulu diisi Kim di bawah Marcelo tampaknya mulai digantikan oleh Megawati. Sang pelatih bahkan membawa Megawati ke Fenerbahce dan memberinya peran penting dalam tim. Di mata publik, ini bukan sekadar perekrutan biasa, ini adalah penyerahan tongkat estafet. Kim merasa tak siap melihat rivalnya kini menjadi pemain kepercayaan yang baru. Apalagi, ia tahu betul gaya kepemimpinan Marcelo, ia tidak sembarangan memberikan kepercayaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di benaknya. Apakah semua yang ia bangun selama bertahun-tahun kini dilupakan? Meski tidak menunjukkan secara langsung, kekecewaan Kim terbaca jelas dalam ekspresinya. Ia mulai mempertanyakan apakah ini saatnya ia benar-benar mundur dari sorotan dunia voli. Pengakuan Kim memicu reaksi beragam. Beberapa pemain senior memberi simpati, memahami betapa beratnya melihat generasi baru mengisi ruang yang pernah kita miliki. Namun, banyak pula yang memuji Megawati karena mampu naik ke level tertinggi dengan kerja keras dan disiplin. Di media sosial, nama Megawati trending selama 2 hari berturut-turut. Para fans dari Indonesia, Korea, hingga Jepang ramai memberi dukungan. Bahkan ada yang menyebut, era baru voli Asia dimulai, dan Megawati adalah wajahnya. Federasi Voli Asia pun ikut angkat bicara. Mereka melihat fenomena ini sebagai bukti kemajuan Asia Tenggara di dunia voli.
Dulu Asia hanya dipimpin Jepang dan Korea. Kini, Indonesia mulai menunjukkan taringnya, ujar salah satu analis voli ternama. Di tengah gegap gempita pemberitaan, Megawati mengunggah foto sederhana di Instagram. Ia duduk di pinggir lapangan, menatap kosong ke depan. Captionnya hanya satu kalimat, waktu dan kerja keras akan menjawab segalanya. Unggahan itu langsung dibanjiri komentar. Banyak yang menafsirkan sebagai sindiran halus kepada Kim. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai refleksi pribadi Megawati, yang sejak awal tak pernah terpancing drama. Marcelo bahkan menyukai unggahan tersebut. Sebuah gestur kecil yang berbicara besar, ia berdiri di belakang Megawati. Kini, bukan hanya skill Megawati yang jadi sorotan, tapi juga kedewasaannya dalam menghadapi tekanan. Tak banyak yang tahu, Megawati memulai karirnya dari Jember, sebuah kota kecil di Jawa Timur. Dari sana, ia meniti jalan ke Surabaya bersama tim Ban Jatim, sebelum akhirnya bersinar di level nasional. Ia bukan atlet yang dibentuk oleh fasilitas, tapi oleh kegigihan dan semangat juang. Perjalanannya hingga bisa tembus ke Liga Korea dan kini Liga Turki adalah bukti bahwa mimpi besar bisa diraih dari tempat kecil. Ia bukan hanya membawa nama Indonesia, tapi juga membawa harapan bagi banyak gadis muda di Asia Tenggara. Kini, dari Jember, langkahnya telah sampai ke panggung dunia. Ia bukan lagi sekadar pemain, tapi simbol revolusi. Dan cerita ini baru saja dimulai. Dalam sebuah wawancara terbuka, Megawati mengungkap bahwa bermain di Liga Turki adalah impiannya sejak lama. Ia mengaku sering menonton pertandingan Fenerbahce dan Vakifbank di YouTube, membayangkan suatu hari bisa berdiri di tengah lapangan Istanbul dengan seragam klub elit. Aku ingin tahu rasanya bersaing di liga dengan tensi dan tekanan setinggi itu, ujarnya jujur. Bahkan, Megawati sempat bilang siap bermain di klub papan tengah hanya demi belajar dan berkembang di bawah atmosfer voli Eropa. Komitmennya membuat banyak pelatih kagum, bukan hanya soal skill, tapi juga sikapnya terhadap proses. Ia lebih memilih pengalaman ketimbang popularitas instan. Keinginan itu akhirnya menemukan jalannya. Liga Turki, yang dulu hanya jadi layar tontonan, kini menjadi panggung nyata. Impian itu berubah menjadi panggilan takdir. Fenerbahce menjadi klub yang paling serius meminang Megawati. Klub raksasa asal Istanbul itu melihat sosok Megatron sebagai jawaban dari kebutuhan akan speaker eksplosif di musim depan. Marcelo Abondanza, yang kini menangani tim tersebut, diakini menjadi aktor utama di balik pendekatan ini. Bergabung dengan Fenerbahce bukan hanya soal prestise, tapi juga tekanan. Klub ini selalu menjadi sorotan media, selalu dituntut juara, dan punya fanbase fanatik yang tak kenal kompromi. Namun Megawati tampak tak gentar. Kalau mau berkembang, harus berani masuk ke sarang api, katanya. Langkah ini menjadi lompatan besar dalam karir Megawati. Ia bukan lagi sekadar bintang Asia, tapi pemain yang bersiap mencetak sejarah di jantung kompetisi voli Eropa. Fenerbahce bukan satu-satunya yang ingin mengamankan tanda tangan Megatron. Galatasaray Daikin, rival abadi Fenerbahce, juga tertarik setelah melihat statistik impresif Megawati di Liga Korea. Klub ini melihat potensi besar dalam dirinya sebagai wajah baru proyek regenerasi. Kuzeboru, klub yang dikenal berani membangun tim dengan kekuatan muda, juga masuk dalam bursa. Mereka bahkan dikabarkan menyiapkan kontrak berdurasi panjang dengan fasilitas pribadi yang luar biasa demi meyakinkan Megawati. Ini menunjukkan bahwa nilai Megatron sudah setara dengan bintang top Eropa. Namun, hati Megawati tampaknya sudah tertambat pada satu nama, Marcelo Abondanza. Ia tahu, di bawah pelatih itulah ia bisa tumbuh tanpa batas. Spekulasi pun bermunculan, apakah Megawati akan menjadi penerus Kim Yeon-kou dalam sejarah voli Asia? Komparasi mulai digulirkan oleh media dan pengamat. Dari gaya bermain yang lugas, mental yang kuat, hingga daya ledak di lapangan, Megawati dinilai punya karakter yang menyamai sang legenda. Namun, banyak yang menekankan bahwa Megawati tidak datang untuk meniru. Ia datang dengan gayanya sendiri. Megawati bukan Kim Yeon-kou baru, tapi sosok dengan identitas unik, humble, garang, dan penuh semangat kebangkitan Indonesia. Sementara Kim memulai dari dominasi Asia Timur, Megawati datang dari Asia Tenggara, daerah yang dulu jarang dianggap serius di panggung dunia. Kini, posisinya mulai menantang pakem lama itu. Marcelo sadar bahwa memilih Megawati bukanlah keputusan mudah. Ia tahu publik, terutama di Korea, mungkin akan mengkritiknya karena seperti memunggungi sejarah bersama Kim. Tapi pelatih asal Italia itu percaya pada intuisi dan visi jangka panjangnya. Memilih pemain bukan soal masa lalu, tapi soal masa depan,
ucap Marcelo dalam konferensi pers Fenerbahce. Ia menyebut Megawati sebagai pemain yang punya growth mindset, siap berkembang, bukan hanya bertahan dalam zona nyaman. Saya melihat sesuatu dalam diri dia yang tidak saya lihat di banyak pemain muda lainnya, lanjutnya. Keputusan ini pun menjadi pertaruhan besar. Jika Megawati gagal, kritik akan deras menghantam. Tapi jika berhasil, ia akan menciptakan warisan baru bersama sang pelatih. Meninggalkan Korea Selatan bukan hal ringan bagi Megawati. Di sana ia belajar banyak, membentuk mental, dan membuktikan diri sebagai pemain Asia yang bisa bersaing di level tinggi. Tapi demi perkembangan karir, ia memilih tantangan yang lebih besar. Perbedaan budaya, gaya permainan, hingga intensitas persaingan di Turki jadi tantangan tersendiri. Namun Megawati tidak datang dengan mental turis. Ia datang sebagai petarung. Ia tahu bahwa untuk layak disebut bintang dunia, ia harus melampaui dirinya yang kemarin. Kini, ia kembali dari nol. Adaptasi dengan sistem baru, komunikasi tim, dan atmosfer pertandingan yang berbeda. Tapi seperti yang selalu ia pegang, kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Dengan Megawati menuju Eropa dan Kim mulai aktif di beberapa laga eksibisi internasional, dunia bersiap menyaksikan babak baru dari rivalitas mereka. Pertarungan mereka tak lagi soal Korea versus Indonesia, tapi Asia yang mencoba menguasai panggung dunia. Pertemuan mereka di kejuaraan internasional bisa jadi tak terhindarkan. Bahkan, kabarnya ada turnamen undangan di Italia yang mungkin mempertemukan Megawati dan Kim dalam satu arena. Jika itu terjadi, tensi pertandingan akan sangat tinggi. Dunia voli pun menunggu, siapa yang benar-benar akan menjadi ikon Asia? Kim dengan kejayaan masa lalu, atau Megawati yang sedang menulis sejarah barunya?